Pertanyaan pertama dari Yompi Malo dari Jemaat Bukit Perdamaian. Pertanyaannya, mau tanya perbedaan dari pernyataan Rasul Paulus Kisah 9 ayat 36, Kisah 22 ayat 6 sampai 11, Kisah 26 ayat 13 sampai 17. Jadi ada 3 bagian ini yang akan dibacakan nanti. Pertanyaannya, ini mana yang benar? Alasan pertanyaannya saya, pasalnya sama, orangnya sama, tapi keterangannya beda-beda. Tolong tanggapannya Pak Pendeta Sabuin. Mungkin yang dimaksud adalah bukunya sama ya, ini bukunya sama dan orangnya sama. Kita akan coba bacakan ketiga bagian ini. Banyak juga ayatnya ini ya. Iya Pak Pendeta. Mau dibacakan Ya. Pak Pendeta? Ya, bolehlah dibacakan. Ya. Ayat 3 sampai 6. Iya. Ya. Yang pertama, Kisah 9 ayat 3 sampai yang ke-6. Ayat yang ketiga, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ayat 4, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ayat 6, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Selanjutnya. Kemudian dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 6 yang sampai ke-6 sampai 11. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Dan karena aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Oke, yang ketiga, bagian ketiga, Kisah Para Rasul. Oke, silakan. 26 ayat 13 sampai yang ke-17. Ayat 13. Tiba-tiba 26 ayat, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke gala rangsang. Tetapi aku menjawab, siapakah engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Ayat yang ke-17. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka. Demikian Pak Pendeta. Wah, terima kasih banyak, dibaca semua ya. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Pertanyaan ini bukan hanya sekedar tentang cerita dari Paulus, tetapi pertanyaan ini adalah tentang bagaimana Alkitab itu ditulis. Dalam Kisah pasal yang ke-9 itu adalah cerita pertobatan Paulus yang diceritakan kembali oleh Lukas yang menulis kitab Kisah. Jadi itu adalah cerita tentang Paulus punya pertobatan yang diceritakan dan dicatat oleh Lukas. Sementara dalam Kisah pasal yang ke-22 dan Kisah pasal yang ke-26 ini adalah cerita pertobatan Paulus
yang diceritakan sendiri oleh Paulus dalam kesaksian. Dalam Kisah 22 dia bicara kepada orang-orang Yahudi, dan dalam Kisah 26 adalah juga kesaksiannya kepada Raja Agripa. Dan kesaksian yang dia sampaikan sendiri itu dicatat oleh Lukas. Jadi karena Paulus yang bersaksi, maka dia bisa menggambarkan pengalamannya dari berbagai sudut pandang yang dia ingat tentang apa yang dia alami. Kalau nampaknya ada hal yang sedikit berbeda, contohnya hanya di dalam Kisah pasal yang ke-26 yang mengatakan bahwa sukar bagimu untuk menendang ke galah rangsang. Hanya itu yang ada hanya di dalam Kisah 26 pernyataan Paulus ini ada. Kenapa hanya dalam Kisah 26 kata-kata ini ada? Ini adalah kata-kata Yesus kepada Paulus. Kenapa kata-kata Yesus kepada Paulus, sukar bagimu untuk menendang ke arah galah rangsang? Kenapa itu tidak disampaikan dalam cerita pengalaman pertobatan Paulus yang terdapat dalam Kisah 9? Ingat bahwa di dalam pengalaman yang Paulus ceritakan dalam Kisah 16, dia sedang berbicara kepada Raja Agripa dan juga para pemerintah yang ada pada saat itu, di mana banyak umat-umat Allah yang mereka tindas. Mereka bahkan sudah mengetahui kebenaran. Contohnya Raja Agripa yang mengatakan, hampir saja engkau meyakinkan aku menjadi orang Kristen. Secara intelektual dia sudah tahu tentang Yesus, tapi mungkin karena kedudukannya dia tidak mau menerima tentang Yesus. Pengalaman Agripa itu sebenarnya sama dengan pengalaman dari Saulus pada waktu ia mau bertobat, karena ia yang menganiaya orang-orang Kristen pada saat itu. Dia adalah pemimpin agama Yahudi, dia menganiaya orang-orang Kristen, tetapi apa yang dia lakukan itu bagaikan menendang ke arah galah rangsang. Kita sudah pernah bahas apa itu galah rangsang. Itu hanya bikin sakit kaki sendiri kalau dia lakukan itu. Dia sampaikan pernyataan Yesus kepadanya itu waktu dia bersaksi di hadapan Agripa, karena Agripa pun sedang melakukan demikian, menentang kebenaran, dengan harapan supaya Agripa pun bisa bertobat sama seperti Saulus dulu bertobat. Makanya ada pernyataan itu. Ada lagi perbedaan yang mungkin kita lihat, contohnya di dalam Kisah pasal yang ke-9, dalam cerita Lukas tentang pertobatan Paulus, dikatakan dalam ayat yang ke-7, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga. Mereka mendengar suara itu, tetapi tidak melihat. Jadi dikatakan mereka tidak dengar suara yang berkata kepada Paulus. Tetapi di dalam kesaksian Paulus, di dalam Kisah pasal yang ke-22, ayat yang ke-9, Paulus katakan, dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Kenapa yang di Kisah 9 dikatakan mereka mendengarkan suara, sementara di dalam Kisah 22 dikatakan mereka tidak mendengarkan suara itu? Sebenarnya sama saja pengertiannya, hanya dalam bentuk tata bahasa Yunaninya. Di dalam Kisah pasal yang ke-22 dituliskan di dalam suatu bentuk kata kerja yang dikaitkan dengan sebuah kata benda, di mana kata kerja mendengar itu artinya mendengar dan mengerti. Ya, artinya
Mereka tidak mengerti apa yang dikatakan oleh suara itu. Jadi mereka dengar, tetapi mereka tidak mengerti. Makanya di dalam Kisah 9 dikatakan mereka mendengar ada bunyi, tetapi bunyi itu mereka tidak mengerti. Jadi kita bisa melihat di sini begitu luar biasa dari berbagai sudut pandang, tetapi menceritakan pengalaman yang sama. Dia punya urutan cerita sama. Paulus dalam perjalanan, Yesus kemudian menampakkan diri melalui cahaya yang sangat gemilang. Paulus matanya buta, Yesus berbicara kepada Paulus. Paulus dituntun ke kota Damsyik atau Damaskus. Di sana dia bertemu dengan Ananias, lalu kemudian Paulus bertobat. Sama persis urutannya. Di dalam percakapan dan lain-lainnya, Paulus yang menyaksikan kembali apa yang dia ingat, dia bisa memilih untuk menekankan bahagian mana yang perlu ia tekankan kembali, melihat audiens yang sedang mendengarkan dia. Kurang lebih demikian. Terima kasih.